morning to you, and how do you do? I'm happy to see you. Good morning to you. Good morning anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dengan tepuk jari. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Sekarang anak-anak dimohon bisa berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Hafal semua ya anak-anak ya. Oke, ibu mulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke anak-anak, dimohon anak-anak bisa duduk kembali. Nah, sekarang Bu Guru mau mengabsen anak-anak satu-satu, tapi dengan satu syarat. Ketika Bu Guru menyebutkan nama anak-anak semua, nanti anak-anak menyebutkan satu perasaan anak-anak hari ini. Satu kata perasaan anak-anak hari ini. Misalkan anak-anak happy atau anak-anak senang, gembira, seperti itu ya. Oke, Ibu mulai. Absen 1, Mbak Salsa. Oke, hadir. Absen 2, Mbak Embun. Oke, hadir. Oke, sampai ke absen yang terakhir yaitu Mbak Sherly. Oke, hadir ya. Berarti hadir semua ya anak-anak ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan ice breaking terlebih dahulu supaya anak-anak bersemangat untuk belajar pada pagi hari ini. Yuk, anak-anak sekarang berdiri semua ya, ikutin Bu Guru ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua, ke atas tangan kita, di pinggang keduanya, badan kita bungkukkan, yang rajin wahai kawan, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke anak-anak, sudah bersemangat ya pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak bisa duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah sekarang Bu Guru mau tanya nih ke anak-anak. Anak-anak punya kulkas nggak di rumah? Oke, punya ya. Kenapa ya pintu kulkas itu kalau ditutup itu selalu tertutup dengan rapat? Kenapa bisa seperti itu? Oke, karena ada magnetnya. Pinter sekali. Nah, sekarang biasanya kan kalau teman-teman punya kulkas itu kan pasti di dinding kulkasnya kan ada hiasan-hiasan banyak sekali ya. Ada yang gambar hewan, gambar bunga, atau gambar apapun. Itu kenapa ya bisa tertempel di pintu kulkas? Kenapa? Oke, betul, ada magnetnya. Pinter-pinter ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang magnet anak-anak.
Tapi sebelum itu anak-anak harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak itu mampu mengelompokkan benda-benda yang magnetik dan non-magnetik melalui percobaan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar peserta didik ini dengan tepat. Lalu yang kedua, anak-anak itu bisa membuktikan sifat-sifat magnet melalui eksperimen menggunakan mobil mainan dari botol plastik dengan terampil. Lalu yang terakhir, nanti anak-anak itu mampu menyimpulkan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semua dengan tepat. Seperti itu ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengingatkan lagi bahwa kita punya 3 kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama yaitu mengangkat tangan sebelum berbicara. Lalu kesepakatan yang kedua itu menghormati ketika ibu guru atau teman-teman yang lain sedang berbicara. Lalu yang terakhir, tidak membuang sampah di kelas atau menjaga kebersihan kelas. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita pembelajaran. Nah, di sini Bu Guru punya sesuatu yang nanti anak-anak bisa coba di depan meja guru ya. Nah, oke anak-anak, sekarang di sini Ibu punya 4 buah benda. Yang pertama ada pensil. Yang kedua ada penghapus. Yang ketiga ada klip kertas. Dan yang keempat itu ada paku. Nah, sekarang anak-anak bisa maju ke depan untuk mempraktekkan. Di sini Ibu punya 2 buah magnet. Coba nanti anak-anak bisa praktekkan. Dekatkan magnet pada keempat benda tadi yang Ibu sebutkan, yang Ibu bawa. Nah, sekarang kita lanjut untuk percobaan ya. Anak-anak yang mau praktek bisa maju ke depan untuk bisa mempraktekkan magnet ini di benda-benda yang Ibu bawa tadi. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah mempraktekkan ya benda mana aja yang bisa ditarik magnet dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Sekarang kita lihat bersama-sama ya. Di sini ada 2 magnet tadi yang dipraktekkan teman-teman kalian. Coba kita dekatkan ke penghapus dan pensil. Apakah kedua magnet ini bisa menempel? Oke, pensil dan penghapus tidak bisa menempel di magnet ya anak-anak ya. Coba kita praktekkan ke paku dan klip. Apakah kedua benda tersebut bisa menempel di magnet? Oke anak-anak, ternyata paku dan klip kertas itu bisa menempel pada magnet ya. Coba sekarang Ibu mau tanya ke anak-anak semua nih. Penghapus dan pensil ini terbuat dari apa ya anak-anak? Coba penghapus dulu terbuat dari apa? Betul, dari karet. Kalau pensil terbuat dari apa anak-anak? Betul, pensil itu terbuat dari kayu. Coba sekarang kalau klip kertas dan paku ini terbuat dari apa ya anak-anak? Ada yang tahu tidak? Oke, dari besi Bu. Iya betul, dari logam atau besi. Tadi magnetnya menempel pada benda yang mana ya? Oke, paku dan klip kertas. Berarti magnet itu hanya dapat menempel pada benda yang terbuat dari besi atau logam. Magnet itu tidak bisa menempel pada benda yang terbuat dari karet ataupun benda yang terbuat dari kayu. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan atau membuktikan sifat magnet melalui pembuatan atau eksperimen menggunakan botol bekas yang kita buat nanti dengan bentuk mobil. Di situ kita akan bisa membuktikan sifat-sifat magnet. Seperti itu ya anak-anak. Oke, jadi setelah ini anak-anak bisa menyimak penjelasan dari Bu Guru. Nah, oke anak-anak, sekarang Ibu akan membentuk anak-anak menjadi 7 kelompok, di mana nanti satu kelompok berisi 4 orang ya anak-anak. Nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD dan melakukan percobaan tentang kemagnetan.
Nah, anak-anak, di sini Ibu punya LKPD untuk anak-anak semua. Sudah dibagi semua ya LKPD-nya ya. Satu anak mendapatkan satu LKPD. Sudah semua? Oke, baik. Jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan LKPD di sini. Yang pertama, nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD 1 tentang mengelompokkan benda magnetik dan non-magnetik. Di sini alat dan bahannya yang pertama ada magnet, yang kedua ada paku, yang ketiga ada kertas, yang keempat ada sendok logam, yang kelima ada tutup botol plastik, yang keenam ada uang logam, yang ketujuh ada penghapus, yang kedelapan ada pensil, dan yang kesembilan ada klip kertas. Nanti untuk langkah kegiatannya sendiri, nanti anak-anak akan mengamati benda-benda yang telah disediakan tadi. Lalu tempelkan magnet pada masing-masing benda satu per satu. Kemudian nanti anak-anak akan mencatat hasil pengamatan pada tabel. Lalu yang terakhir adalah kelompokkan benda-benda berdasarkan hasil percobaannya. Nah, di sini anak-anak ada tabelnya di sini. Nanti yang bagian nama benda itu diisi nama benda yang akan kita tarik magnet. Misalkan nanti pensil, dituliskan di sini pensil. Lalu yang kolom kedua, tertarik oleh magnet atau tidak. Kalau misalkan pensil itu tertarik oleh magnet, berarti kita centang. Kalau tidak tertarik, berarti kita silang saja. Lalu yang jenis bendanya ini nanti anak-anak bisa menuliskan benda magnetik atau non-magnetik. Kalau magnetik berarti itu bendanya dapat ditarik oleh magnet. Betul. Kalau yang non-magnetik berarti bendanya tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke anak-anak, sekarang Ibu minta anak-anak untuk mengerjakan LKPD 1 terlebih dahulu. Nanti jika sudah selesai, kita akan lanjut ke LKPD 2. Nah, sekarang Ibu beri waktu 15 menit untuk memberikan atau mengisikan LKPD 1 sesuai dengan alat dan bahan yang sudah ditentukan. Dan ini mengerjakannya kelompok ya. Jadi nanti anak-anak sekarang bisa diskusi dengan teman-teman kelompoknya seperti itu. Oke, sudah selesai anak-anak dalam mengerjakan LKPD 1-nya. Oke, baik. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke LKPD 2 ya, anak-anak. Jadi LKPD yang kedua itu, kita akan membuat mobil magnet. Nah, di sini untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama ada botol bekas, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada lem tembak, yang keempat ada tutup botol, yang kelima ada sedotan, dan yang keenam itu ada 2 buah magnet. Lalu untuk cara membuatnya, nanti anak-anak bisa siapkan botol bekas yang sudah dicuci bersih. Kemarin Ibu sudah meminta anak-anak untuk membawa semua alat dan bahannya ya. Oke, yang kedua itu potong sedotan menjadi 2 bagian. Lalu yang ketiga, tempelkan tutup botol menggunakan lem tembak pada setiap ujung sedotan. Yang keempat, tempel sedotan menggunakan lem tembak ke botol memberikan yang membentuk roda. Lalu yang kelima itu tempelkan magnet 1 buah menggunakan lem tembak pada bagian belakang botol. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menuju ke soalnya. Nah, di sini ada tabel pengamatan anak-anak. Nanti setelah anak-anak membuat mobil magnet, anak-anak akan mengisi nih pengamatan di sini. Ada beberapa soal, misalkan jika magnet didekatkan di mobil. Lalu yang kedua, magnet dijauhkan dari mobil. Yang ketiga, magnet di balik kutubnya. Jadi nanti anak-anak melakukan pengamatan melalui mobil magnet yang sudah dibuat, lalu dituliskan pada lembar LKPD-nya seperti ini ya anak-anak. Nanti setelah ini Ibu akan membimbing anak-anak untuk bisa membuat mobil magnet bersama-sama. Tapi setelah ini ya anak-anak. Lalu di bagian belakang itu nanti ada, anak-anak bisa menjawab lewat sini juga. Ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, dan di sini nanti anak-anak bisa menuliskan kesimpulan dari pengamatan yang sudah anak-anak lakukan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah ini Ibu akan membimbing anak-anak untuk kita membuat mobil magnet bersama ya. Nanti tolong diperhatikan supaya nanti mobil magnetnya bisa jadi secara sempurna dan anak-anak bisa melakukan pengamatan terhadap mobil magnet tersebut. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Oke, sudah cukup ya anak-anak? Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk membuat mobil magnetnya. Diperhatikan semuanya ya. Oke
anak-anak, sekarang Ibu akan menunjukkan atau mendampingi anak-anak semua dalam pembuatan mobil mainan dari botol plastik. Nanti Bu Guru akan membimbing langkah per langkah. Nanti setiap kelompok mohon diperhatikan agar mobil mainan dari botol bekasnya bisa sesuai dengan arahan yang Ibu Guru sampaikan. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang ayo semua siapkan alat dan bahan yang sudah Ibu Guru beritahukan kemarin, ditaruh di atas meja, dan nanti kita akan sama-sama untuk membuat mobil mainan dari botol plastik gitu anak-anak. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menunjukkan bagaimana cara kita membuat mobil mainan dari botol bekas. Ayo sekarang semua anak-anak ikutin langkah-langkah dari Ibu ya. Jangan ada yang terlewat. Jadi kita siapkan dulu yang pertama lem tembak. Sudah sama isinya anak-anak, sudah bawa ya. Nanti kalau yang belum bisa mengelem, nanti bisa minta tolong ke Ibu ya. Lalu gunting, coba nanti setiap kelompok siapkan gunting. Sudah? Oke. Sekarang setiap kelompok menyiapkan 2 sedotan seperti ini. Sudah semua anak-anak? Oke, kalau sudah, siapkan 4 tutup botol. Sudah siap semua? Oke, yang terakhir kita butuhkan yaitu botol plastik yang bekas ya anak-anak. Sudah disiapkan semua? Oke, kalau sudah, langkah pertama, perhatikan Bu Guru anak-anak. Sedotan ini kita bagi menjadi 2 seperti ini. Oke, sudah. Jadi nanti panjangnya seperti ini anak-anak. Segini ya panjangnya. Oke, kalau sudah jadi 4. Sudah? Oke, sudah. Lalu tempelkan ujung sedotan ini ke dalam tutup botolnya menggunakan lem tembak. Untuk anak-anak yang belum bisa memakai lem tembak, bisa minta tolong ke Ibu ya. Takutnya nanti bahaya kalau kena tangan, nanti panas, bisa melocot tangannya. Oke, ikutin langkah dari Ibu ya, seperti ini. Lalu yang sebelahnya juga anak-anak, jadi nanti bentuknya seperti roda mobil. Yang satunya juga kita lem tembak. Oke, sudah seperti anak-anak ya. Kita bikin satu lagi. Jadi kalau mobil kan rodanya ada 4. Jadi kita bikin 1 pasang roda lagi. Pelan-pelan ya anak-anak ya, jangan berebut, nanti tidak kena tangan karena ini banyak kalau kena tangan. Oke, ini sudah jadi ya untuk rodanya anak-anak, tapi kita tunggu dulu sampai kering, sampai mengering lem tembaknya agar tidak copot-copot seperti itu. Oke, sudah semua ya anak-anak? Sudah berbentuk rodanya, punya anak-anak semua? Oke, kalau sudah,
kita siapkan lem tembak lagi, lalu tempelkan rodanya ke botol plastik ini ya, pelan-pelan ya. Jadi yang satu nanti di bagian depan, yang satu di bagian belakang. Oke anak-anak, kita tempelkan pelan-pelan ya anak-anak, takut nanti tangannya kena panas. Setelah itu anak-anak, kita tunggu hingga kering terlebih dahulu. Jangan diturunkan dulu kalau belum kering ya. Nah anak-anak, jika sudah seperti ini sudah berani untuk dibalik. Nah mobil-mobilnya sudah jadi ya anak-anak. Nah langkah terakhir, kita ambil magnet yang sudah ibu guru berikan tadi. Per kelompok kan punya 2 magnet. Nah magnet yang satu ini kita tempelkan di belakang botol seperti ini ya anak-anak. Yuk kita tempelkan. Jadi nanti bentuknya seperti ini anak-anak. Tuh ditempel di belakang mobilnya ya. Lalu kita tunggu hingga kering. Oke anak-anak, sekarang kita akan praktekkan bersama-sama. Coba apakah yang terjadi jika magnetnya ini Bu Guru dekatkan ke bagian belakang mobil. Lalu anak-anak, coba sekarang kita balik magnetnya. Apakah mobil juga akan maju atau tetap mundur ya anak-anak? Oh, ternyata magnetnya akan menempel pada mobil dan mobil tidak akan maju ke depan. Oke. Nah anak-anak, tadi kita sudah melakukan eksperimen atau percobaan tentang sifat-sifat magnet. Nah, jadi sifat-sifat magnet itu seperti yang tadi dituliskan oleh anak-anak. Jadi mereka itu akan saling menjauh atau saling menolak jika kutubnya sama, sehingga bisa menggerakkan mobilnya. Tapi kalau kutubnya berbeda, itu dia tidak akan menolak, mobilnya malah
mundur anak-anak, karena dia saling tarik-menarik. Seperti itu ya. Sekarang waktunya untuk mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan pengamatan yang sudah anak-anak lakukan tadi dengan mobil dari botol bekas. Seperti itu ya anak-anak. Silahkan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apa sih manfaat dari magnet selain untuk merekatkan pintu kulkas? Ada yang tahu tidak anak-anak? Di kehidupan sehari-hari anak-anak banyak. Oke, jadi manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari itu untuk bisa membantu kita membuat kompas. Jadi kita bisa mengetahui arah mata angin. Lalu ketika kakek kalian atau ibu kalian punya sepeda yang masih memakai lampu di depannya, itu juga bisa dengan bantuan magnet untuk menyalakan lampunya. Lalu pada motor listrik itu juga ada magnetnya. Jadi magnet itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita ya. Nah anak-anak, sudah selesai ya LKPD-nya. Sekarang bisa dikumpulkan ke meja ibu ya anak-anak. Nah sekarang setelah menyelesaikan LKPD, anak-anak ibu minta untuk menyelesaikan asesmen sumatif atau soal-soal untuk mengetahui seberapa paham anak-anak terhadap materi yang sudah ibu berikan. Seperti itu ya. Untuk mengerjakan asesmen sumatifnya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah itu jangan mencontek teman-teman lain ya, dikerjakan dengan jujur. Oke anak-anak, silahkan dikerjakan. Oke anak-anak, tadi prakteknya seru nggak? Seru ya, tadi anak-anak sudah hebat sekali bisa melakukan percobaan mengetahui sifat magnet dengan membuat mobil mainan dari botol bekas. Nah sekarang Bu Guru mau tanya nih, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa aja yang sudah kita pelajari dari pagi tadi? Angkat tangan ayo. Oke, betul. Tadi kita belajar tentang magnet. Magnet itu menarik benda apa saja, anak-anak? Oke, paku. Betul. Tadi kita sudah percobaan paku ya. Lalu apa lagi? Klip kertas. Betul. Jadi magnet itu hanya menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan logam. Coba kalau pensil tadi magnetnya dapat menarik enggak? Enggak ya, karena pensil terbuat dari kayu. Terus penghapus, tadi magnetnya bisa narik penghapus enggak anak-anak? Tidak ya, karena penghapus terbuatnya dari karet. Jadi tidak bisa ditarik oleh magnet. Lalu, apa sih manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu anak-anak? Angkat tangan. Oke, betul. Magnet bisa digunakan untuk menutup pintu kulkas agar rapat. Ada lagi? Oke, untuk menaruh hiasan di pintu kulkas, betul sekali. Lalu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu juga kalau magnet itu dimanfaatkan dalam di dalam kompas. Jadi dalam kompas itu juga ada magnet. Lalu magnet juga bisa digunakan untuk menyalakan lampu sepeda anak-anak. Jadi banyak sekali manfaat magnet di kehidupan sehari-hari kita. Nah, tadi kegiatan apa saja yang paling anak-anak suka? Oke, saat membuat mobil mainan ya. Oke, ada lagi? Oke, saat praktikum tadi menggunakan magnet dan benda-benda yang ada di kelas ya. Oke, mantap sekali anak-anak. Nah, sekarang pembelajarannya sudah selesai anak-anak. Tapi sebelum itu mohon diingat lagi PR yang Bu Guru berikan tadi ya. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Dengan tepuk berdoa. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Kita tutup dengan tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Otak ini, mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.